Selamat datang dalam pembelajaran jarak jauh mapel matematika yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pembelajaran di pertemuan yang kedua ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya akan menjelaskan terkait materi bentuk akar. Yang pertama, pengertiannya bentuk akar itu sendiri merupakan suatu bilangan kebalikan dari pangkat. Akar ke n atau akar pangkat n dari suatu bilangan A adalah bilangan pokok atau basis, dan n adalah indeks atau eksponen akar. Bentuk akar dapat diubah menjadi bentuk pangkat dan sebaliknya. Sebelum mempelajari bentuk akar, kalian harus memahami terlebih dahulu konsep bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional merupakan bilangan real yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B nilainya tidak sama dengan 0. Bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat, pecahan biasa, pecahan campuran. Sedangkan bilangan irasional merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Bilangan irasional mengandung pecahan desimal tak berhingga dan tak berpola. Contohnya akar 2 yang nilainya 1,414213562373. Kemudian bilangan Euler yang nilainya 2,718 dan pi yang nilainya 3,14159 sekian. Bilangan irasional menggunakan tanda akar dinamakan bentuk akar, tetapi tidak semua bilangan yang berada dalam tanda akar merupakan bilangan irasional. Contohnya akar 25, akar 64 bukan bentuk akar karena akar 25 itu nilainya 5, akar 64 itu nilainya 8. Tidak hanya akar 25 dan akar 64. Ada akar 36 yang nilainya 6, akar 100 nilainya 10, akar 81 nilainya 9, dan seterusnya. Kemudian syarat akar pangkat n dari A menjadi bentuk akar. Nah, ada syaratnya. Yang pertama, n bilangan bulat positif, A bilangan rasional. Kemudian akar pangkat n dari A harus tidak dapat disederhanakan menjadi bilangan rasional. Contoh, pada bilangan akar pangkat 3 dari 5, 3 merupakan bilangan bulat positif, 5 merupakan bilangan rasional positif, dan akar pangkat 3 dari 5 merupakan bilangan irasional. Jadi, akar pangkat 3 dari 5 merupakan bentuk akar. Nah, di bawah ini disajikan beberapa bilangan manakah yang merupakan bentuk akar. Nah, di situ bisa kalian lihat dan pahami ya. Selanjutnya, hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat. Nah, contoh, P pangkat 1 per 2 atau P pangkat setengah dalam bentuk akar dituliskan akar P. Ya, P pangkat 1 per 3 dalam bentuk akar dituliskan akar pangkat 3 dari P. Maka secara umum, P pangkat 1 per N, maka bentuk akarnya itu akar pangkat N dari P. Contoh yang kedua, P pangkat 2 per 3 dalam bentuk akar dituliskan akar pangkat 3 dari P kuadrat. Maka secara umum P pangkat M per N, maka bentuk akarnya itu akar pangkat N dari P pangkat M. Nah, berikutnya ada jenis-jenis bentuk akar yang perlu kalian pahami ya. Ada akar murni, akar campur, ada akar berpangkat 2, ada akar berpangkat 3, kemudian ada akar berpangkat 4, akar ponomial, akar binomial, akar trinomial yang dapat kalian baca dan pahami ya. Kemudian ada sifat-sifat bentuk akar. Nah, ada 4. Ya, itu perlu dipahami dan perlu dimengerti supaya kalian bisa mengerjakan contoh soal ya atau soal. Nah, untuk memahami contoh soal dari sifat-sifat bentuk akar ini dijadikan ya contoh soalnya ya. Yang pertama akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 5 berarti hasilnya akar pangkat 3 dari 2 kali 5 yang dikalikan 2 kali 5.
3-nya nggak usah harus tetap ya. Berarti hasilnya akar pangkat 3 dari 10. Kemudian 3 pangkat sepertiga dikali 4 pangkat sepertiga, maka pangkatnya tetap. Yang dikalikan itu 3 dan 4. 3 kali 4 dikalikan 3 kali 4 hasilnya 12, maka hasilnya 12 pangkat 1/3. Itu sifat yang ke-1. Sifat yang kedua. Soal nomor 3, akar pangkat 3 dari 3 dibagi akar pangkat 3 dari 5, maka hasilnya itu akar pangkat 3 dari 3/5. Soal yang keempat, 2 pangkat 1/5 dibagi 3 pangkat 1/5, hasilnya 2/3 pangkat 1/5 ya. Kemudian kita masuk ke sifat yang ketiga dan sifat keempat. Di situ soal yang kelima, akar pangkat 5 dari akar pangkat 3 dari 4, maka 5 kali 3, akar pangkat 5 kali 3 dari 4. Berarti 5 kali 3 itu 15, hasilnya akar pangkat 15 dari 4. Kemudian soal yang keenam, 3 pangkat 1/3 dikalikan dengan pangkat setengah. Pangkat 1/3 kali pangkat setengah 1/6, maka hasilnya 3 pangkat 1/6. Kemudian sifat yang keempat, soal nomor 7, akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Nah, itu dirubah dulu ke bentuk pangkat. Berarti akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3 dirubah ke bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 3/5 ya. Nih. Ya. Kemudian soal yang ke-8, 5 pangkat 3 dikali 1/7. Berarti pangkat 3 dikali pangkat 1/7, hasilnya pangkatnya 3/7. Maka hasilnya itu 5 pangkat 3/7. Selanjutnya masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini sifat-sifat yang berlaku, kalian pahami. Nah, dipahami dulu, dibaca, kemudian kita masuk ke contoh soal, ke penjumlahan dulu ya. Penjumlahan, di situ ada 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Nah, sama-sama akar 5, maka yang dijumlahkan bilangan yang di depannya, 3 dan 4. Maka 3 plus 4 akar 5, hasilnya 7 akar 5. Soal nomor 2, akar 5 ditambah akar 3 tidak dapat dijumlahkan karena akarnya berbeda, akar 5 dan akar 3, kecuali akar 5 ditambah akar 5 baru bisa. Itu hasilnya 2 akar 5. Kenapa 2 akar 5? Karena di sini ada bilangan 1 dan 1, tapi tidak ditulis ya. Kemudian soal yang ketiga, 2 akar pangkat 3 dari 4 dikurangi 3 akar pangkat 3 dari 4. Sama-sama akar 4 ya. Akar pangkat 3 dari 4 sama-sama. Tetapi ada bilangan di depannya, yaitu 2 dan 3. Berarti 2 min 3 akar pangkat 3 dari 4 ya. Akar pangkat 3 dari 4 nih. Hasilnya 2 min 3 kan negatif 1. Negatif 1 akar pangkat 3 dari 4. Nah, boleh ditulis negatif 1 akar pangkat 3 dari 4. Kalau langsung negatif juga boleh, karena jika bilangan depannya itu 1 tidak perlu ditulis ya. Maka hasilnya negatif akar pangkat 3 dari 4 ya. Kemudian soal yang keempat, 3 akar pangkat 3 dari X dikurangi akar pangkat 3 dari X. Nah, itu bilangan depannya itu ada 3 dan 1. Kenapa 1? Karena akar pangkat 3 dari X. Di sini tuh aslinya ada bilangan satunya ya. Berarti 3 min 1 atau 3 dikurangi 1, hasilnya 2. Berarti 2 akar pangkat 3 dari X ya. Itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian operasi perkalian dan pembagian.
Nah, ini sifat-sifatnya, kalian baca dan pahami terlebih dahulu. Ya, diingat, dipahami, kunci untuk bisa mengerjakan soal itu kalian harus bisa memahami sifat-sifat atau sifat-sifat yang harus digunakan itu seperti apa ya. Contoh perkalian nomor 1, 4 akar pangkat 3 dari 5 dikali 2 akar pangkat 3 dari 7. Nah, sama-sama akar pangkat 3 ya. Berarti yang dikalikan itu 4 kali 2. Nah, kemudian akar pangkat 3 dari 5 kali 7. 5 dan 7-nya dikalikan. Nah, 4 kali 2, 8. Akar pangkat 3 dari 35. Karena 5 kali 7 itu 35. Nah, soal nomor 2. 3 akar pangkat 5 dari 5 dikali 5 akar pangkat 7 dari 5. Nah, sama. Bilangannya depan 3 dan 5 dikalikan dulu. 3 kali 5. Kemudian akar pangkat 5 dari 5 itu dirubah ke bentuk pangkat, yaitu 5 pangkat 1/5. Nah, kemudian akar pangkat 7 dari 5 dirubah ke bentuk pecahan 5 pangkat 1/7. Nah, di situ sama-sama jadi 5 pangkat 1/5 dikali 5 pangkat 1/7. Ingat, operasi perkalian pada bilangan berpangkat. Jika perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Pangkatnya itu ada 1/5 dan 1/7. Maka 1/5 dijumlahkan dengan 1/7. Nah, dengan cara mencari KPK-nya 1/5 ditambah 1/7. KPK dari 5 dan 7 itu 35. Di sini sudah ada 5, berarti sini 7. Di sini sudah ada 7, maka sini 5. Dihasilkan ini. Ya. Jadi 3 kali 5 tadi 15 dalam kurung 5 pangkat 7 plus 5 per 35 tutup kurung. Kemudian sama dengan 15 dalam kurung 5 pangkat 12 per 35 tutup kurung. Sama dengan lagi 15 akar pangkat 35 dari 5 per 12. Nah, di sini tadi ini bentuk ini dirubah ke bentuk akar. Nih, jadi ini. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu sama seperti contoh nomor 2. Di situ ada akar 2 kali akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 4 dari 4. Sama-sama dirubah dulu. Ini dirubah ke bentuk pangkat. Dirubah ke bentuk pangkat ini. Nah, dirubah ke bentuk pangkat. Nah, jadikan operasi perkalian dalam bilangan pangkat, di mana pangkatnya itu pangkat setengah, sepertiga, dan seperempat. Pangkatnya itu harus disamakan penyebutnya dulu. 2, 3, dan 4, KPK-nya 12. Nah, sudah disamakan penyebutnya jadi seperti ini. Nah, yang tadinya pangkat setengah jadi pangkat 6/12. Yang pangkatnya sepertiga jadi 4/12. Yang pangkatnya seperempat jadi 3/12 ya. Setelah itu, setelah pangkat penyebutnya, pangkat penyebut di pangkatnya udah sama-sama 12, kita rubah ke bentuk akar lagi, Tadi 2 pangkat 6/12. Jadi bentuknya ini. Akar pangkat 12 dari 2 pangkat 6, kemudian akar pangkat 12 dari 3 pangkat 4, akar pangkat 12 dari 4 pangkat 3. Kemudian dijadikan 1. Ya. Setelah itu di bagian sini, kenapa 4 pangkat 3 kok jadi 2 pangkat 2 kali 3? Nah, diperhatikan. 4 pangkat 3. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 ini sudah ada pangkat 3, jadi kali pangkat 3. Nah, ini dari sini. Nah, di situ. Maka di sini dihasilkan ini. Nih, akar pangkat
12 dari 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 kali 3. Hasilnya ini akar pangkat 12 dari 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 6. Nah, perhatikan di situ 2 pangkat 6-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6. Operasi perkalian pada perpangkatan berarti 2 pangkat 12 nih ya. Jadi situ akar pangkat 12 dari 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 4. Nah, kemudian di sini kenapa kok bisa ini jadi 2 pangkat 12 per 12 yang ini. Nah, coba akar pangkat 12 dari 12 pangkat 12. Kan jika dirubah ke bentuk pangkat kan jadi 2 pangkat 12 per 12. Nah, itu asalnya dari situ. Kemudian akar pangkat 12 dari 3 pangkat 4-nya tetap. 2 pangkat 12 per 12 itu hasilnya 2 pangkat 1. Nah, akar pangkat 12 dari 3 pangkat 4-nya tetap. 2 pangkat 1 itu 2. Jadi 2 akar pangkat 12 dari 3 pangkat 4. Kemudian dihasilkan lagi 2 dalam kurung 3 pangkat 4 per 12. Nah, ini dirubah ke bentuk pangkat tuh. Jadi 3 pangkat 4 per 12. Kemudian jadi 2 dalam kurung 3 pangkat 1 per 3. 1 per 3 dari mana? 4 per 12 jika disederhanakan kan jadi 1 per 3 ya. Udah 1 per 3. Enggak, hasil akhirnya itu 2 akar pangkat 3 dari 3. Nah, ini dirubah ke bentuk akar. Hasil akhirnya harus bentuk akar karena kita di materi bentuk akar ya. Kemudian contoh pembagian. Yang pertama itu ada 3 akar pangkat 3 dari 4 dibagi 4 akar pangkat 3 dari 5. Hasilnya ini 3 per 4 akar pangkat 3 dari 4 per 5. Kemudian yang nomor 2, akar pangkat 3 dibagi akar pangkat 4. Nah, di sini akar 3 dibagi akar pangkat 4 dari 5. Berarti akar pangkat 3-nya itu jadi 3 pangkat setengah ya dibagi 5 pangkat seperempat. Nah, 5 pangkat seperempat itu akar pangkat 4 dari 5 ya, dirubah dari situ. Udah, sama dengan 3 pangkat 2 per 4 dibagi 5 pangkat seperempat. Nah, kenapa kok 2 per 4? Setengah sama seperempatnya itu disamakan penyebutnya. Berarti kan KPK-nya 4. Di sini sudah ada 2, berarti sini 2. Ya, sini tetap 4. Ya. Tuh. Kemudian setelah disamakan penyebutnya dirubah lagi ke bentuk akar. Akar pangkat 4 dari 3 pangkat 2 dibagi akar pangkat 4 dari 5. Nah, hasilnya akar pangkat 4 dari 9 per 5. Nah, demikian terkait penjelasan materi bentuk akar. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada kekeliruan dalam penyebutan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.